Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Handiani Safira Putri dengan NIM 2302020080. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inovasi dan desain pembelajaran. Jadi, video ini merupakan video yang sangat recommended untuk guru, peserta didik maupun tenaga pendidik dan rekan-rekan sekalian yang tertarik dengan dunia pendidikan. Kenapa? Karena dengan adanya video ini dapat menjadi bahan referensi bagi kalian semua teman-teman penonton untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk peserta didiknya. Baik teman-teman, langsung saja nih kita masuk kepada judul yang akan disampaikan dalam PPT kali ini. Bisa dilihat dari layar kalian, judulnya adalah pengembangan teks negosiasi dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dari peserta didik. Nah, diharapkan dengan adanya desain pembelajaran ini dapat menghasilkan peserta didik yang dapat berpikir kritis dan menganalisis dengan kritis dari teks negosiasi, baik teks negosiasi yang ada di kehidupan nyata maupun implementasinya kepada kehidupan sehari-hari. Begitu teman-teman. Langsung saja kita bahas materi selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi tentang apa sih itu desain pembelajaran yang akan kita gunakan dan seperti apa langkah-langkah yang akan kita aplikasikan kepada peserta didik, tentunya kita harus mengetahui jenis teks seperti apa yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, kali ini saya menggunakan jenis teks yaitu teks negosiasi. Bisa kita lihat di layar kalian semua. Nah, mengapa dalam ide pembelajaran kali ini kita menggunakan teks negosiasi? Karena pada teks ini terdapat dalam kurikulum fase E, tepatnya pada kelas 10, teman-teman. Teks negosiasi merupakan bentuk tulisan yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian antara dua belah pihak atau lebih yang berinteraksi dengan saling berbagi dan menerima argumen. Dalam proses belajar bahasa Indonesia, belajar teks negosiasi menjadi sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, khususnya dalam kemampuan menyimak, berpikir kritis, dan berargumentasi. Teks negosiasi terdiri dari beberapa elemen yang sangat penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian argumen, penawaran, dan kesepakatan. Peserta didik diajarkan untuk memperhatikan setiap aspek di dalam teks negosiasi, termasuk cara berkomunikasi, struktur yang dalam berdialog, serta pilihan kata yang digunakan oleh para pihak yang bernegosiasi di dalam teks tersebut. Nah, keterampilan ini sangat penting karena dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi biasanya dipakai dalam berbagai situasi, baik di bidang usaha, kehidupan sosial, maupun dalam situasi keluarga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teks negosiasi dapat membantu peserta didik dalam mengasah kemampuan komunikasi mereka, baik secara lisan maupun secara tulisan. Selain itu, teks negosiasi akan menjadi bahan yang sangat relevan untuk melatih peserta didik agar lebih kritis dalam memahami informasi yang diberikan, serta mampu mengungkapkan pandangan mereka dengan cara yang reflektif dan konstruktif. Itu dia alasan mengapa kita menggunakan jenis teks negosiasi. Oke teman-teman, kita juga harus mengetahui elemen keterampilan apa sih yang akan kita pilih untuk memudahkan kita sebagai pengajar kepada peserta didik agar mereka juga dapat lebih mudah menangkap informasi yang kita berikan. Elemen keterampilan yang saya gunakan adalah berbahasa reseptif, yaitu menyimak. Salah satu elemen penting dalam keterampilan berbahasa adalah menyimak, yang merupakan keterampilan dasar dalam menerima dan memahami pesan yang disampaikan lewat ucapan. Menyimak dalam konteks bahasa Indonesia bukan hanya sekedar ucapan yang didengar saja, tetapi juga mencakup proses pemahaman, interpretasi, dan evaluasi terhadap informasi yang diterima.
pada proses pembelajaran bahasa Indonesia, kemampuan dalam menyimak juga sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik agar mereka dapat memahami dengan baik teks-teks yang diungkapkan, baik secara verbal maupun tertulis. Keterampilan menyimak yang baik akan membantu peserta didik untuk memahami konteks, menyusun respon yang tepat, serta berpartisipasi dalam diskusi atau negosiasi secara efektif. Dalam menyimak teks negosiasi, peserta pembelajaran diharapkan untuk mengerti apa yang dijelaskan, kemudian dapat mengevaluasi argumen dan ide yang ada di dalam teks tersebut. Mereka diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai sudut pandang, menganalisis kualitas argumen, serta memberikan tanggapan yang tepat dan relevan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan model pembelajaran yang sangat cocok. Kali ini, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, teman-teman. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang masih setia menonton video ini, sebelum kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik, tentunya kita harus mengetahui model pembelajaran seperti apa yang sekiranya cocok untuk mereka dan relevan dengan materi pembelajaran yang akan kita berikan. Pada kali ini, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model Jigsaw dalam pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki keterampilan menyimak peserta didik dalam pembelajaran teks negosiasi. Peserta didik dalam pendekatan ini akan disuruh untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing mempelajari bagian spesifik dari materi yang selanjutnya akan wajib mereka sampaikan kepada rekan satu kelompok lainnya. Dalam teks negosiasi, model Jigsaw memungkinkan peserta didik untuk mendalami bagian-bagian berbeda dari teks negosiasi dan kemudian menggabungkan pemahaman mereka dalam diskusi kelompok. Dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif jenis Jigsaw ini, siswa bisa mempelajari untuk menyimak dan memahami teks negosiasi dengan lebih aktif. Semua individu dalam kelompok memiliki kewajiban untuk memahami bagian tertentu dari teks dan kemudian membagikan pemahaman mereka kepada teman-teman kelompok lainnya. Nah, dapat terlihat bahwa hal tersebut memberi kesempatan kepada siswa untuk memperluas kemampuan mereka mendengarkan dan merespon secara kritis terhadap informasi yang diberikan oleh teman-teman sekelompok. Selain itu, model ini juga mendorong kerjasama di mana setiap individu diharapkan untuk berkontribusi aktif dalam kelompok sehingga pembelajaran dapat terserap dengan baik dan informasinya juga dapat dipelajari oleh peserta didik dengan baik pula. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, setelah kita mengetahui elemen-elemen utama dan elemen yang penting, yaitu tentang jenis teks, elemen yang kita gunakan, serta model pembelajaran yang kita pilih, selanjutnya kita akan membahas mengenai desain pembelajaran inovatif. Pada desain pembelajaran itu memiliki beberapa tingkatan, Bapak dan Ibu. Tetapi, desain pembelajaran itu berbeda dengan pendekatan yang lainnya. Dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif jenis Jigsaw yang menawarkan pendekatan yang dapat memaksimalkan partisipasi peserta didik dalam proses belajar bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks keterampilan menyimak dan menganalisis teks negosiasi. Berikut adalah desain pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran yang mengikuti urutan yang sesuai dengan prosedur dalam model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Selanjutnya kita membahas mengenai tujuan dari pembelajaran. Setiap pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik, pastinya kita memiliki tujuannya. Iya kan? Betul kan? Nah, pada kali ini, tujuan utama dari pembelajaran hari ini adalah untuk memungkinkan siswa menghasilkan ide-ide informasi secara kreatif yang melibatkan gagasan, pikiran, atau pandangan dalam teks yang berisi percakapan negosiasi dengan cara yang akurat, kritis, dan reflektif. Proses pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teks negosiasi saja, namun hal tersebut juga mencakup peningkatan kemampuan yang memungkinkan peserta didik untuk mengolah dan menyampaikan informasi dengan cara yang tepat dan relevan. Pembelajaran tujuan dari hal ini adalah untuk memperbaiki kemampuan mendengarkan siswa dalam konteks teks negosiasi.
Salah satu sasaran yang lebih terperinci dalam pembelajaran kali ini adalah keterampilan untuk menganalisis teks negosiasi. Setelah mendengarkan dengan seksama, peserta didik harus mampu menganalisis informasi yang ada di dalam teks tersebut. Nah, pembelajaran ini juga dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam berkomunikasi secara efektif dalam situasi yang membutuhkan negosiasi. Oleh karena itu, fokus utama dari ide pembelajaran ini adalah untuk menghasilkan pribadi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik saja, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif, berpikir kritis, dan bekerja sama dengan baik dalam berbagai situasi yang menantang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang masih setia menonton video ini, selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Penilaian dalam pembelajaran dilakukan dengan dua pendekatan yang saling melengkapi, ialah penilaian yang terdiri dari penilaian terhadap proses dan penilaian hasil kerja. Penilaian proses lebih difokuskan kepada pemantauan dan evaluasi terhadap penilaian dan perjalanan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan berlangsung. Pendekatan ini memungkinkan guru untuk mengamati dan mengenali kemampuan siswa dalam berbagai aspek, seperti keterampilan mendengarkan atau menyimak, berkomunikasi, serta dalam menyampaikan ide-ide mereka secara kritis dan reflektif. Selain itu, penilaian proses ini juga mencakup observasi terhadap keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok, interaksi sosial mereka, dan bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman sekelompok untuk memahami teks negosiasi. Selain penilaian proses, penilaian hasil kerja atau penilaian produk juga menjadi bagian yang penting dalam evaluasi pembelajaran ini. Penilaian produk dilakukan melalui kuis individu yang diberikan di akhir pembelajaran. Kuis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sih siswa memahami materi yang telah kita berikan kepada mereka. Nah, dari sini mereka dapat mempelajari serta bagaimana cara mereka dapat mengkreasi informasi yang mereka peroleh dari teks tersebut menjadi sebuah gagasan atau pandangan yang lebih luas lagi. Melalui kuis ini, pengajar bisa menilai sejauh mana murid dapat memahami pelajaran yang telah diberikan baik dari segi pemahaman teks negosiasi itu sendiri maupun kemampuan mereka untuk menyajikan informasi secara inovatif dan segar. Nah, begitu teman-teman mengenai penilaian proses dan penilaian produknya. Setelah kita membahas tujuan pembelajaran, hasil penilaian belajar siswa, kita juga harus mengetahui nih, apa sih materi pembelajaran, seperti apa dan seterperinci apa pembelajaran tersebut yang akan kita berikan kepada peserta didik. Dalam materi kali ini, materi pembelajaran dalam desain ini difokuskan pada teks negosiasi, yang merupakan teks yang berisi percakapan atau dialog yang mendukung unsur tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan. Seperti yang kita ketahui bahwa teks negosiasi itu kebanyakan memiliki sesi tawar-menawar dari pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, peserta didik akan diberikan teks negosiasi yang telah dipilih secara cermat oleh guru untuk menggambarkan situasi yang relevan dan nyata. Jadi guru itu bertugas untuk mencari teks negosiasi yang sangat relevan dengan kehidupan nyata dari siswa agar siswa juga dapat menangkap informasi dengan lebih mudah, teman-teman. Teks tersebut bisa berupa percakapan pertentangan antara beberapa pihak yang bertujuan mencapai persetujuan bersama. Misalnya, dalam teks negosiasi yang berkaitan dengan bisnis, siswa dapat menemukan percakapan antara pihak penjual dan pembeli yang sedang berusaha mencapai kesepakatan harga. Sedangkan dalam konteks berpolitik, teks negosiasi juga dapat berisi tentang antar negara mengenai perjanjian dagang atau aliansi strategis. Dalam proses pembelajaran, siswa yang diharapkan untuk menyimak teks dengan cermat, mengidentifikasi gagasan atau pandangan yang terkandung dalam teks tersebut, serta memahami tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut. Setelah memahami isi teks negosiasi, siswa diminta untuk memenangkan atau mengembangkan ide atau pandangan mereka sendiri yang berkaitan dengan negosiasi tersebut. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Sumber belajar yang diterapkan dalam proses pengajaran ini memiliki variasi yang sangat banyak dengan tujuan untuk mendukung keberhasilan proses belajar siswa dalam memahami dan menganalisis
teks negosiasi. Pada pertemuan kali ini, ada 4 media pembelajaran yang akan kita gunakan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu teks tertulis yang berupa materi negosiasi. Yang kedua ada papan tulis. Yang ketiga ada proyektor. Dan yang keempat adalah media digital. Dapat berupa komputer, handphone, atau media digital yang lainnya. Media pembelajaran yang pertama yaitu teks tertulis berupa materi negosiasi. Teks tertulis berupa materi negosiasi menjadi salah satu media utama yang digunakan. Teks ini dapat berupa dialog atau percakapan yang menggambarkan situasi tawar-menawar antara dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu papan tulis. Selain teks tertulis, papan tulis juga menjadi media yang sangat efektif dalam menyampaikan poin-poin penting dalam pembelajaran. Guru dapat mencatat hasil diskusi kelompok atau ide-ide utama yang ditemukan oleh siswa selama pembelajaran. Papan tulis juga bermanfaat untuk memfasilitasi guru dalam merangkum materi dan memberikan penjelasan tambahan yang mungkin dibutuhkan siswa untuk memperdalam pemahaman mereka. Misalnya, guru dapat menulis strategi-strategi negosiasi yang ditemukan dalam teks atau menyusun rangkuman tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam menyelesaikan negosiasi. Yang ketiga yaitu proyektor. Proyektor juga menjadi alat bantu yang sangat penting dalam pembelajaran kali ini, terutama untuk menampilkan teks negosiasi secara lebih jelas dan terstruktur. Dengan menggunakan proyektor, guru dapat menampilkan teks pada layar besar sehingga seluruh siswa dapat melihat teks dengan lebih mudah, bahkan dari tempat yang jauh sekalipun. Yang keempat yaitu media digital. Selain itu, penggunaan media digital seperti perangkat komputer, tablet, atau smartphone dapat memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan akses langsung ke berbagai sumber belajar. Misalnya, guru dapat menggunakan perangkat digital untuk menampilkan video atau contoh kasus yang terkait dengan negosiasi yang berkaitan dengan topik yang tengah dipelajari. Penggunaan media digital juga dapat meningkatkan interaktivitas dalam pembelajaran. Misalnya, melalui platform pembelajaran online, guru dapat memberikan materi atau tugas yang perlu diselesaikan oleh peserta didik, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam tim. Mereka dapat mengakses bahan belajar kapanpun dan dimanapun yang mempermudah proses pembelajaran mandiri di luar waktu pembelajaran. Setelah kita membahas banyak hal di sebelum-sebelumnya, kali ini kita akan membahas bagaimana langkah pembelajaran yang dapat guru berikan kepada siswanya. Langkah-langkah pembelajaran dimulai dengan tahap persiapan materi, di mana guru memastikan bahwa materi dan tuntutan belajar telah disusun dengan runtut dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu, guru memecah materi menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh muridnya. Pembagian materi ini akan membantu siswa untuk fokus pada bagian tertentu dari teks negosiasi yang mereka pelajari. Kemudian, pengajar, pendidik atau guru atau kita nih yang akan memberikan materi kepada mereka membagi kelas menjadi beberapa kelompok dasar. Masing-masing terdiri dari 4 hingga 6 murid dengan tingkat kemampuan yang bervariasi. Setiap siswa akan mempelajari segmen atau bagian khusus dari teks negosiasi dalam suatu kelompok ahli yang lebih kecil. Setelah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan memiliki segmen-segmen dalam pembelajaran mereka yang setiap individunya memiliki segmen yang berbeda, selanjutnya siswa dapat berdiskusi dan akan bekerja dalam kelompok ahli untuk mempelajari bagian tertentu dari materi tersebut. Kemudian, mereka akan kembali ke kelompok semula untuk menyampaikan hasil pembahasan mereka. Di kelompok semula, para peserta didik saling berbagi informasi dan berdiskusi untuk menyamakan pemahaman mengenai teks negosiasi yang telah mereka pelajari dari kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, setelah itu, guru memberikan kuis individu guna menilai sejauh mana sih siswa memahami materi yang sudah dipelajari. Kuis ini bertujuan untuk memotivasi siswa dan menilai kemampuan mereka dalam memahami dan mengkreasikan informasi dari teks negosiasi. Yang terakhir,
Penghargaan diberikan kepada kelompok berdasarkan peningkatan nilai individu dalam kuis, yang mendorong siswa untuk bekerja lebih keras dalam kelompok dan meningkatkan kualitas diskusi mereka. Dengan langkah-langkah yang sudah relevan dari awal hingga akhir tersebut, diharapkan agar siswa dapat menghasilkan suatu gagasan dan pikiran yang aktif, relevan, dan inovatif. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang masih menonton video ini, tidak terasa dari sepanjang awal hingga akhir video ini, sudah tiba kita di kesimpulan pada desain pembelajaran kali ini. Pembelajaran teks negosiasi yang dirancang dengan menggunakan pendekatan kooperatif tipe jigsaw bertujuan untuk mengembangkan keterampilan menyimak, berpikir kritis, dan berkomunikasi efektif pada siswa. Melalui penggunaan media pembelajaran seperti teks tertulis, papan tulis, proyektor, dan perangkat digital, siswa dapat lebih mudah dalam memahami dan menganalisis teks negosiasi dalam konteks yang lebih luas lagi. Penilaian yang dilakukan mencakup penilaian proses dan penilaian produk yang membantu mengukur kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan mengkreasikan informasi dari teks negosiasi. Secara keseluruhan, pendekatan ini menyediakan peluang yang besar bagi pelajar untuk berkolaborasi dan berbagi informasi, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam situasi yang memerlukan teks negosiasi. Setelah kita membahas mengenai kesimpulan yang dapat kita serap dari video pembelajaran kali ini, saya juga memiliki saran yang dapat saya sampaikan kepada penonton, baik yang akan membuat video serupa maupun yang akan mengimplementasikan materi-materi ini kepada peserta didik. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran ini, disarankan agar guru memanfaatkan lebih banyak teknologi yang interaktif, seperti aplikasi atau platform pembelajaran online yang dapat memfasilitasi diskusi dan kolaborasi antara siswa secara lebih dinamis lagi. Selain itu, guru perlu menyediakan contoh-contoh kasus nyata yang lebih bervariasi dalam teks negosiasi untuk memperkaya pengalaman proses pembelajaran peserta didik. Dengan cara ini, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks dan aplikasi nyata dari keterampilan negosiasi yang mereka pelajari, serta memberikan dorongan agar mereka lebih terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar itu seru tentunya, apalagi tentang bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai calon guru, tenaga pendidik atau guru yang sudah menjalani profesinya juga harus mencari metode pembelajaran yang cocok dan relevan dengan materi pembelajaran. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang masih setia dalam menonton video pembelajaran pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah memberikan apresiasi dan perhatian kepada saya dari desain pembelajaran yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir video ini. Saya harap dengan adanya video ini dapat memotivasi rekan-rekan sekalian untuk menjadi tenaga pendidik yang kreatif dan inovatif untuk memberikan materi kepada peserta didik. Ingat ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, kita sebagai calon guru dan sebagai tenaga pendidik kepada mereka tidak hanya memberikan materi yang sesuai dengan kurikulum saja, tetapi yang relevan dengan kehidupan nyata juga, agar mereka dapat mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari dengan baik, tepat, dan bijaksana. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.